jika ingin lebih cepat lagi mengeluarkan akar-akar baru, kita bisa tambahkan hormon pertumbuhan akar. Kita rendam dalam larutan ini selama 10-15 menit. Sementara akar barunya belum keluar, kita treatment dulu di dalam wadah seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, usia 2 minggu sudah mulai tumbuh ya akar baru. Ini lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana cara cepat dan cara sangat cepat atau ekstra cepat untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru pada anggrek. Caranya mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya. Jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Jika teman-teman mempunyai anggrek yang seperti ini akarnya kering ya, baru dipotong, ini baru dapat anggreknya, jadi seperti ini kondisinya. Kita bisa merangsang pertumbuhan akar pada anggrek dengan sangat mudah. Yang pertama adalah menjaga kelembaban. Jadi kalau misalkan teman-teman merawat anggrek tanpa media seperti ini harus kelembabannya terjaga. Dengan disiram sehari 2 kali itu bisa cepat mengeluarkan akar baru. Tapi jika ingin lebih cepat lagi mengeluarkan akar-akar baru, kita bisa tambahkan hormon pertumbuhan akar. Hormon pertumbuhan akar ada 2 macam, ada yang kimia dan ada juga yang organik. Untuk yang kimianya bisa pakai merek Root-Up, Root-On atau yang lainnya, ada hormon perangsang akar. Sedangkan untuk yang alaminya bisa memakai hormon auksin, bisa dari ekstrak lidah buaya ataupun dari ekstrak bawang merah difermentasi dulu. Dan di video kali ini kita akan memakai ini hormon kimia ya, perangsang akar dari bahan kimia. Caranya mudah, setelah kita dapatkan plannya, kita siapkan dulu larutan hormon kimianya. Root-Up, ini saya memakai merek Root-Up, merek yang lain pun tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting untuk perakaran. Dosis yang biasa dipakai 1/2 sendok teh aja untuk 500 cc air bersih. Segini aja cukup. Ini biasa dipakai untuk setekan juga ya, misalkan untuk tanaman selain anggrek. Jika Anda menyetek tanaman selain anggrek, ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan akar. Dan ini cukup aman, bisa dioles juga ke bekas luka. Selain mengandung hormon perangsang akar, bahan ini juga mengandung fungisida anti jamur. Jadi udah komplit hormon perangsang akar sekaligus fungisida anti jamur. Seperti ini aja, diaduk dulu sampai merata, kemudian kita rendam selama beberapa menit. Kita rendam dalam larutan ini selama 10-15 menit. Lalu kita siapkan media yang lain ya untuk penanaman sementara. Kita memakai ini wadah transparan agar lebih menjaga kelembaban. Jadi akar anggrek akan cepat berkembang dalam kondisi lembab. Jika terlalu basah ini mudah busuk, dan jika kondisi kering ini sulit untuk berkembang, akarnya akan lambat. Jadi kita usahakan selembab mungkin tapi tidak becek. Makanya saya pakai toples ini, dan kita beri air sedikit aja untuk menjaga kelembaban. Segini aja cukup. Lalu kita tempatkan anggreknya di atas air ini atau di dalam toples ini ya. Saya pakai tutup juga ya buat menutup penutupnya. Penutupnya boleh dari apa aja. Yang penting kondisikan selembab mungkin di area sini perakaran, dimana nanti akar-akar baru akan tumbuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan aja ke dalam wadah ini. Tidak harus menyentuh air, yang penting nanti kondisinya lembab di area sekitar perakaran. Kalau terlalu direndam semua ini malah busuk. Jadi sebaiknya seperti ini aja agar kelembabannya sangat tinggi dan akar baru pun akan lebih cepat tumbuh dari biasanya. Ada lubang sedikit, kita tutup dengan lakban biar lebih lembab ya, tujuannya biar lebih lembab, lebih cepat pertumbuhan akarnya.
Ini hanya untuk sementara waktu sampai akar baru keluar. Ketika akar baru sudah keluar, kita bisa pindah tempat ke tempat penanaman yang semestinya. Untuk anggrek ini kan terbiasa digantung, nanti akan kita gantung tanpa media. Jadi sementara akar barunya belum keluar, kita treatment dulu di dalam wadah seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti kita update lagi ya di minggu-minggu berikutnya. Dan untuk makanannya tentu saja kita berikan pupuk untuk pertumbuhan agar merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Caranya dengan cara disemprot kalau kondisinya seperti ini. Kita semprot ke semua bagian tanaman. Pupuknya seperti pupuk yang digunakan, pupuk untuk pertumbuhan. Kebetulan saya ada Gandasil D untuk pertumbuhan dengan kadar nitrogen yang lebih banyak dari kalium dan fosfat. Dosis yang biasa saya gunakan 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Segini aja cukup. Kita larutkan dulu ya. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan pupuk ini, sebaiknya di bawah dosis ini aja dulu. Nanti naik bertahap karena biasanya anggrek butuh proses adaptasi. Jadi jika memakai pupuk yang baru ataupun baru memakai pupuk kimia, sebaiknya di bawah dosis yang saya pakai. Nanti naik bertahap. Pupuk sudah kita racik dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman kita. Caranya disemprot seperti ini aja semua bagian tanaman ya, di pagi atau sore hari. Nah, seperti ini aja cukup. Lalu simpan di tempat dengan angin yang bagus, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan tidak boleh terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi di tempat teduh aja dulu, tempatnya terang, tidak gelap, tapi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nanti kita update lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 2 minggu, kita bisa lihat perkembangannya. Kita buka dulu ya. Selama 2 minggu saya tidak ganti airnya, tidak terlalu berpengaruh ya. Yang penting jangan terlalu banyak dan jangan sampai merendam bagian akar agar lebih aman. Kita buka dulu. Nah, udah mulai tumbuh akarnya. Nah, usia 2 minggu sudah mulai tumbuh ya akar baru. Ini lumayan, biarpun sedikit tapi udah tumbuh. Ini udah aman, udah bisa kita pindah tanpa media, pindah dari luar wadah ini bisa keluar. Karena ini kan tipenya digantung seperti panda, digantung tanpa media, bisa kita langsung pasang ke gantungannya. Dan daunnya tetap segar ya, karena kita treatment di sini kelembabannya terjaga walaupun tanpa disiram. Ini tanpa saya siram, jadi dia dari uap air ini aja. Daunnya segar. Untuk yang paling bawah karena terlalu ini tua, ini udah gugur satu, yang lainnya aman, masih segar. Kita tinggal pasang ke gantungannya. Gantungan untuk anggrek panda bisa pakai gantungan seperti ini, pot yang seperti ini ataupun pot yang lainnya tidak masalah. Hati-hati ketika kita memasang ke potnya agar akar barunya tidak rusak tentunya. Nah, segini aja cukup. Tinggal kita gantung, simpan di tempat yang terkena cahaya matahari tapi tidak full. Kalau untuk anggrek seperti ini dia cocoknya 70-85% cahaya matahari dan disiram sehari 2 kali, itu paling bagus. Minimalnya siram sehari sekali ya. Kalau untuk anggrek seperti ini siram sampai benar-benar basah agar lebih cepat pertumbuhan akarnya. Sementara diberi pupuk pertumbuhan aja, boleh dari merek apa aja, karena ini masih terlalu kecil kalau untuk dibungakan. Jika mau dibungakan tunggu agak besar, atau jika teman-teman aplikasinya treatment seperti ini pada plan yang lebih besar bisa langsung dibungakan ketika akarnya sudah mencapai 1 atau 2 cm akar barunya yang seperti ini. Nah, baru bisa kita rangsang pembungaan ya. Kalau akar seperti ini jangan dulu. Kalau mau dibungakan jangan diberi pupuk pertumbuhan. Kalau mau targetnya pembungaan, setelah akar seperti ini diberi air bersih aja cukup, atau air cucian beras aja, jangan diberi pupuk pertumbuhan. Tunggu sampai akarnya agak panjang 1-2 cm akar-akar barunya, lebih banyak akar baru lebih bagus. Dan jika sudah seperti itu tinggal diberi pupuk
pembungaan. Biasanya langsung berbunga pada plant yang sudah besar tentunya, yang sudah dewasa dan siap dibungakan. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.